Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, pada pertemuan kita yang kedua di sini kita masuk ke yang materi pertama yaitu Introduction to Data Mining. Ya, di sini eh, saya mengambil sumber dari buku textbook yang berjudul Data Mining, Konsep dan Teknik edisi ketiga, Chapter 1. Ini karangan J. W. Han, Michelin Camber, dan Jian Pei dari University Illinois at Urbana-Champaign and Simon Fraser University. Jadi ini materi pertama terkait dengan data mining dan nanti tentunya akan ada sedikit relasi dengan machine learning gitu ya. Karena data mining dengan machine learning ini erat kaitannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai mengapa data mining gitu ya. Ya, eh, kita akan mulai dari sejarahnya gitu ya. Jadi data mining ini hadir tentunya dimulai dari adanya ledakan atau banyaknya pertumbuhan data. Dulu kita mungkin mengenal data itu dalam satuan megabyte. Itu sudah banyak mungkin 10 tahun ke belakang. Tapi saat ini megabyte itu kayaknya sudah seperti kayak kita nyimpan file gitu ya. Kalau kita punya hard disk itu sekarang kayaknya sudah mainannya 1 tera ya. Kalau dalam data center itu sudah tidak mainnya 1 tera tapi sudah mainnya 1 peta ataupun 1 yota gitu ya. Jadi sudah satuan tertingginya dalam media penyimpanan. Nah, yang kedua itu kita tentunya karena data mining itu kan kalau dalam bahasa Indonesia adalah pertumbuhan data atau pertambangan data ya. Tentunya kita harus mampu atau ada simpanan ya. Jadi data itu dalam konteks harus bisa dalam bentuk tersimpan ya. Tersimpan ini kita banyak modelnya, bisa kita simpan dalam hard disk ya, bisa kita simpan dalam database, web dan yang lain. Nah, beberapa sumber itu memang memiliki data yang melimpah gitu ya. Kita bisa lihat kalau dari sisi bisnis itu ada web, kemudian juga ada e-commerce, kemudian ada data transaksi dan data stok ya, data saham gitu. Kemudian dalam ilmu saintek itu juga banyak data, ada data remote sensing, berarti itu data sensor ya. Kemudian bioinformatika, kemudian simulasi ya. Kemudian dari sisi soshum, sosial humaniora itu data yang banyak juga bersumber dari berita. Kemudian digital kamera atau foto, video dan dari YouTube ya. Nah, ada istilah ya, kita ini tenggelam dalam lautan data tapi lapar dalam pengetahuan. Itu artinya apa? Kita punya banyak data, cuman kita bingung data ini buat apa gunanya. Jadi ilmunya apa? Informasi yang dari data kita yang banyak ini buat apa sih sebenarnya? Ya. Nah, ini adalah evolusi atau perkembangan dari ilmu sehingga nanti akan melahirkan yang namanya data mining tentunya. Kita mulai dari tahun 1600 ya, berarti sudah lama ya, berarti kurang lebih 4 abad ataupun 5 abad ke belakang gitu ya. Dari 1600 atau sebelum 1600 itu kita mengenal ilmu empirikal. Ilmu empirikal itu adalah ilmu yang dimana kita itu mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita lihat. Ya, kayak misalkan matahari terbit di timur, terbenam di barat dan sebagainya. Jadi benar-benar apa yang aslinya gitu ya. Dari setelah 1600 sampai 1950, ini ilmu itu berubah dari empirikal jadi teoritikal. Artinya karena ada namanya sebuah pola, maka pola ini kita jadikan seperti konsep, teori ya. Nah, karena dari teori inilah makanya nanti akan bisa berkembang menjadi yang kita saat ini ketahui gitu ya. Nah, teori-teori ini tentunya lahir itu dari eksperimen
Jadi mungkin zaman 1900 itu mungkin ngelihat matahari itu terbit di sebelah timur, terbenam sebelah barat. Mungkin dia bingung, kok matahari setiap hari begitu terus ya? Pernah nggak misalkan terbit di sebelah selatan gitu ya? Oh ternyata tidak. Ataupun mungkin pola yang lain gitu ya. Nah, teori itu atau empirikal yang tadi itu akan berubah menjadi teoritikal. Artinya memang menjadi sebuah baku bahwa memang matahari ya kalau dalam peredarannya itu terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat gitu ya. Nah, karena tahun itu maka kita lahirlah namanya teori gitu ya. Teori ini memang bersumber dari eksperimen, adanya percobaan-percobaan, dari percobaan itu akan disimpulkan atau digeneralize sehingga menjadi sebuah konsep, sebuah teori gitu. Lanjut di tahun 1950 sampai 1990 itu lahirlah namanya ilmu komputasional. Ya, ini bahasanya cikal bakal dari AI yang ada saat ini gitu ya. Ilmu komputasional. Komputer pun saat itu di tahun itu kayaknya sudah mulai ada ya, sudah mulai lahir. Nah, makanya beberapa disiplin yang memang perkembangannya luas atau cepat itu akan cepat naik. Contoh misalkan linguistik ya, bahasa, fisik ya, fisika, dan ekologi lingkungan ya. Kemudian setelah tahun 90 sampai hari ini itu kita sebut sebagai data science. Makanya sekarang data science itu lagi naik daun. Kenapa? Karena banyaknya ilmu ya. Ilmu yang ada sehingga data science itu menjadi hal yang memang perlu kita pahami dan kita pelajari. Kenapa data science itu muncul? Itu pertama memang data itu banyak, terutama bersumber dari pengukuran dan instrumen atau simulasi. Ya. Kemudian juga kita memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara ekonomis. Artinya sekarang ini penyimpanan sudah tidak lagi dalam satuan mega, tapi mungkin sudah tera atau peta dan sebagainya. Berikutnya juga adanya perkembangan internet. Nah, tentunya dengan adanya internet membuat ledakan data atau jumlah data itu menjadi sangat fluktuatif, sangat eksplosif gitu ya. Sehingga yang kita saat ini pelajari, data mining ini menjadi sebuah tantangan yang besar ya, tantangan yang menjadi tantangan utamanya. Nah, setali dengan perkembangan teknologi itu, maka juga akan seiring atau inline dengan perkembangan database, basis data gitu ya. Di tahun 60 ya, basis data itu baru adanya di tahun 60 ya, 1960. Itu kita mengenal adanya koleksi data. Ya mungkin nyimpannya dalam bentuk Excel gitu ya, lembaran-lembaran seperti biasa. Di tahun 70 itu data sudah sedikit lebih terstruktur, kita sebut sebagai namanya relational model ya. Kemudian di tahun 80 ini data sedikit lebih maju, sudah ada object oriented ya. Kemudian juga sudah mampu menyimpan berbagai jenis media atau tipe, tidak hanya tipe teks tapi sudah ada spasial ya, sudah ada mungkin yang blob dan sebagainya. Di tahun 90 data itu sudah beralih tidak lagi dalam bentuk data tapi sudah berubah menjadi data mining, data warehouse, data multimedia dan data web atau web database. Dan di tahun 2000 ya, itu data sekarang sudah mampu ya menyimpan, ibarat macam saya gini sudah kondisi online, data itu tersimpan ya. Jadi dalam bentuk stream ya, berarti prosesnya. Jadi tidak lagi kayak asinkronus saya rekam kemudian nanti saya putar, tapi dia langsung jadi kayak live gitu ya. Kemudian data mining dan aplikasinya, kemudian juga teknologi web. Nah, sekarang apa sih data mining? Jadi tadi kita sudah bahas mengapa data mining, itu kita sudah membahas ya, kita sudah membahas mengenai evolusi dari keilmuan itu, kemudian kita juga sudah membahas mengenai penyimpanannya. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya data mining itu.
Nah, ini adalah data mining. Ya, data mining ini kalau dalam bahasa sederhananya adalah kita memperoleh pengetahuan itu atau mendapatkan informasi itu dari data yang ada. Ya, melalui apa? Melalui yang namanya ekstraksi. Kita asumsikan data mining ini adalah sebuah gunung. Gunung itu tentunya kita tahu tidak, misalkan gunung ini diprediksi di dalamnya ada emas, ada tembaga. Tapi apakah satu gunung itu isinya emas dan tembaga? Mungkin hanya berapa persen kan? Nah, seperti itulah konsep data mining. Artinya kita punya data melimpah, itu tidak semuanya memang menghasilkan informasi. Makanya proses data mining itu kalau kita lakukan dengan baik, maka emas dan tembaga lah kita dapatkan dari gunung itu gitu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, ini adalah tahapan ya dari ini biasanya tahapan ini sering dipakai sebagai metode oleh kakak tingkat kalian ya dalam mengambil skripsi data mining. Jadi paling pertama itu adalah database. Database ini banyak, bisa database berupa penyimpanan teks, penyimpanan lokasi, penyimpanan image dan sebagainya. Data ini tentunya akan kita lakukan pembersihan ya. Jadi ada proses namanya data cleaning. Kalau dalam machine learning itu namanya proses data pre-processing. Ya, bagi yang nanti ngambil skripsi data mining atau machine learning tentunya proses ini pastinya harus ada dan harus dilaksanakan gitu ya. Hasil dari data cleaning ini tentunya akan menjadi data warehouse. Ini kalau kita berbicara data mining ya. Data warehouse ini kan berarti gudang data ya. Mining itu kan berarti tambang data. Nah, tapi kan kumpulan dari database ini masih sifatnya apa ya, terpisah. Nah, kita rapikan, kita simpan dalam gudang ya. Jadi bahasanya data-data ini masih terpencar-pencar gitu ya, terpencar-pencar, maka kita simpan dalam gudang. Dari gudang ini atau data warehouse ini kita seleksi. Ya, karena kalau gudang data, kalau kita lihat data Excel, kita kasih contoh data Excel aja ya, biar gampang kalian memahaminya. Data Excel ini ya, itu kan ada namanya kolom dan ada namanya baris. Ya, kolom itu kita bisa bilang adalah fitur, baris itu row atau apa ya, atribut, instance atau row lah, baris gitu ya. Dari banyak fitur itu tentunya kan tidak semua fitur itu kita butuhkan ya. Karena kan kita mau ngambil data apa nih? Oh, kita punya data banyak, data kependudukan. Apakah semuanya bermanfaat bagi kita? Tidak. Misalkan saya pengen lihat berapa sih penduduk atau jumlah penduduk di Kalbar yang memiliki penghasilan di atas 1 juta. Berarti kan data apa kira-kira yang saya butuhkan? Kalau seperti itu informasi yang ingin saya ambil. Berarti kan kita butuh namanya data nama, ya kan? Mungkin data alamat, ya kan? Data penghasilan dan data pekerjaan. Kan begitu ya? Dari sekian banyak data kependudukan. Nah, berarti kan tidak semua. Nah, tapi ada juga di kalian mungkin ada yang pengen melihat, saya mau lihat seberapa besar penduduk di Kalbar gitu ya, yang misal bekerja di sektor formal. Berarti kan beda lagi kan dengan yang saya inginkan gitu. Artinya tas relevannya itu tiap orang beda-beda, tergantung informasi apa yang ingin diambil gitu ya. Nah, seperti itu namanya proses seleksi. Ya. Proses seleksi itu nanti sudah jadi dalam bentuk satu data, maka data itu yang kita sebut sebagai data mining. Data itulah yang akan kita evaluasi polanya. Tahu ya pola ya? Pola itu adalah semacam kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan. Kebiasaan misalkan kayak saya. Kalau kalian tahu saya selama 1 semester pasti kalian akan tahu kebiasaan saya atau pola saya itu biasanya ngajar selalu misalkan telat 5 menit bisa gitu. Karena ada polanya. Dan pola ini biasanya melekatnya di masing-masing. Jadi nggak bisa kamu samakan saya dengan dosen lain. Mungkin ada dosen lain yang tepat waktu, ada yang tidak kan gitu ya. Jadi pola itu yang kita bisa tahu dari mana? Dari data mining itu. Karena ibarat tuh kan saya datang ke kampus ini kan ada jam kedatangan, ada jam balik. Nah, kalian bisa tahu tuh kedatangan saya setiap hari itu jam berapa.
Berarti kan polanya berarti Pak Sumi memang tidak pernah datang awal bisa gitu kan, tidak pernah datang telat gitu. Itu dari situ. Nah, dari situlah maka akan menghasilkan yang namanya knowledge. Ya, jadi pada akhirnya itu kita akan melihat yang disebut dengan knowledge. Knowledge inilah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar decision making atau pembuat keputusan. Nah, ini adalah framework atau cara kerja atau kerangka kerja dari data mining atau web mining. Nah, tentunya framework ini tidak semuanya kalian pakai, tapi yang jelas dari semua tahapan ini harus ada. Ya, pertama ada namanya proses data cleaning. Kalian tahu bahwa setiap data itu pasti dalam bentuk kotor. Kotor itu apa sih Pak? Kotor itu adalah, ya contoh nih, saya kasih contoh misalkan saya punya sensor pengukuran. Sensor ini tentunya kadang tidak semua atau tidak setiap waktu itu mengirim di waktu yang sama. Ada juga yang tidak mengirim dalam satu hari. Artinya kan kosong datanya kan. Nah, kosong tapi ada beberapa item terisi. Pernah kan lihat data kayak gitu ya? Nah, proses itu yang disebut sebagai data yang kotor. Data itu tidak bisa kita proses sebelum datanya bersih. Jadi sebenarnya dalam kita melakukan proses namanya data mining atau machine learning, proses itulah yang paling lama waktunya. Kenapa? Karena kita harus membuat dia bersih. Semua datanya harus terisi. Kemudian juga kadang kalau apalagi kalau kita itu mendapatkan data dari Google Form. Mungkin nanti kalau ada yang penelitian mau ngambil data dari Google Form itu kan boleh ya, pasti boleh karena itu nanti namanya data primer. Ya, data primer itu adalah data yang bersumber dari pengukuran. Ya, data itu tentunya kan orang ngisi ini kan kadang ada yang tidak semuanya benar ya. Kadang ada ngisinya sembarangan, ditanya alamat dikasihnya nomor HP. Banyak kan kayak gitu ya. Apalagi kalau kalian itu respondennya itu hanya ratusan, pasti kan tidak semuanya bagus ngisinya tuh. Nah, itu kan kalian kan harus merapikannya. Nah, merapikannya itu namanya data preprocessing atau data cleaning. Jadi kan harus dipindahin nih, oh ini ada salah ngasih, ini orang si A ini kolom alamat dikasihnya nomor HP. Nomor HP diisinya alamat, berarti kan ditukar, dibalik, dirapikan. Ya kalau manual boleh, boleh juga. Tapi kalau mau yang automatically juga boleh. Nah, kalau manual kalau hanya datanya 100 sih masih gampang lah ya. Tapi kalau datanya udah 1 juta, itu kan tidak bisa lagi pakai manual. Berarti kan harus ada proses gitu. Cara paling gampang sih sebenarnya dihapus. Cara paling gampang. Tapi kadang tidak semua yang kita hapus itu terkadang nanti itu ada namanya pola itu akan bisa hilang gitu loh. Kebiasaan itu akan hilang karena ada beberapa data itu kita hapus sehingga si model ini tidak semuanya menggeneralisir baik gitu loh. Makanya nanti ada istilahnya namanya akurasi model, presisi model. Itulah asal mulanya kenapa kadang model itu tidak sepenuhnya baik ya gitu. Kemudian ada warehouse, kemudian data cube construction, data selection, data mining, kemudian adalah presentasi. Jadi memang output dari data mining ini pada akhirnya adalah kita harus membuat yang namanya presentasi atau visualisasi. Karena jujur end user ya, end user itu hanya paham ketika tahap datanya sudah masuk ke data presentasi. End user itu bisa pejabat, bisa bos gitu ya, bisa masyarakat biasa gitu. Nah, tapi kalau kita yang DBA, database administrator, itu tentunya kita yang paling berat ya. Kita harus mengumpulkan source data. Ada paper, ada file, ada web document gitu ya. Semua itu kita kumpulkan, kita merge, kita gabungin. Dari hasil itu tentunya akan kita sebut sebagai data integrasi atau data warehouse. Data warehouse itu kita lakukan namanya eksplorasi. Nah, jadi DBA itu tugasnya dari mulai data source sampai data eksplorasi. Jadi kalau ada yang tertarik menjadi DBA, database administrator, itu tahapannya itu, tupoksinya itu. Dari mulai ngumpulin file-file atau Excel satu-satu itu, ya berbagai macam file-file itu digabungin, di merge Excelnya,
Itu data preprocessing dirapiin, dibersihin gitu ya, sampai muncul statistical summary. Kalau statistical summary itu kita bisa simpulkan berarti ada mean, ada max, ada standar deviasi, ada average, rata-rata gitu ya. Kemudian ada Q1 atau kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, dan ada kuartil 4. Nah, kayak gitu. Itu statistika summary-nya. Ya. Kemudian ada querying, ya. Querying ini identik dengan aplikasi SQL bahasanya. Jadi kita mau misalkan tolong tampilkan saya sebuah reporting yang punya nama, yang ada nama dari berbagai apa gitu kan. Itu kan biasa select bintang from apa kan gitu ya. Kemudian hasilnya reporting, berarti ada satu rangkuman. Kayak contohnya ya aplikasi kalian KRS-an. KRS-an itu kan dari berbagai macam isian kami. Nama mata kuliah, ya kan, jam ngajar, sehingga lahirlah A, B, A min, B min gitu ya. Nah, itu kan kalian bisa cetak, ya kan? Keluarlah jadi KHS, kartu hasil studi semester lalu. Nah, itu namanya reporting. Ya, KHS itu nanti akan dilihat information discovery. Apa yang bisa dilihat? Oh, ternyata si A ini semester lalu itu menurun IP-nya. Oh, ternyata naik IP-nya. Ternyata semester lalu itu mata kuliah yang berbau matematik itu ada penurunan. Kan begitu ya informasi yang hasil dari reporting itu kan. Nah, kemudian baru divisualisasikan. Di kelas ini yang dapat A itu berapa orang? Ya, yang dapat B berapa orang, dan seterusnya, sehingga dapatlah decision making. Decision making itu kalau kita berbicara akademik itu kan tentunya kaprodi bisa mengetahui nanti, oh nanti mata kuliahnya mungkin kita ganti dosennya karena ini mahasiswa ini jatuhnya pada mata kuliah si ini, berarti kan ada yang anomali, ada yang salah nih, perlu kita cek siapa yang salah, mahasiswanya yang salah atau dosennya yang salah ngajar, kan begitu ya. Dari mana tahunya? Dari sini, dari KHS itu. Sejauh ini kan kita nggak ada ya, hanya kalian tahu KS kamu udah, nggak pernah kami lakukan evaluasi itu. Ini nih, misalkan kami pengen, contoh ya, Prodi TI pengen lulusannya bisa coding bisa gitu kan. Nah, mata kuliah coding ternyata di TI ini semua mahasiswa tuh tidak banyak yang dapat A. Dan juga kalau ditanya bisa buat aplikasi, tidak bisa juga buat aplikasi. Berarti kan ada yang masalah. Karena luaran kami, kalian keluar dari TI ini bisa ngoding. Berarti kan ada kemungkinan dua, dosennya yang tidak baik di ngajar codingnya atau mahasiswanya yang tidak menerima dengan baik. Nah kan dari mana tahunya? Ya dari situ, dari KHS itu. Gitu. Itulah tugasnya di data mining. Jadi data mining itu pada akhirnya outputnya itu adalah decision making. Inilah kata orang, kita mengambil keputusan itu berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan data. Data real itu seperti ini. Banyak mahasiswa TI itu nggak bisa ngoding. Ya, dari mana bukti datanya? Data banyak mata kuliah pemrograman nilainya tidak ada yang A, paling mentok B. Kan gitu. Itu adalah contoh ya. Nah, ini adalah mining versus data eksplorasi ya. Nah, ini kalau dari sisi business intelligence itu tentunya kita akan melihat banyak-banyaknya laporan gitu ya. Kemudian juga ada supply chain ya. Dan sekarang tenang, banyak juga aplikasi-aplikasi data mining yang ada ya. Nanti mungkin kita untuk praktikum ini kita akan menggunakan WK ya. Mungkin baru dengar ya. Nah, ini nanti kita akan pakai WK. Kalau ML kita akan pakai Google Colab atau Jupyter Notebook ya. Nah, ini adalah tahapan atau hubungan antara ML dan statistika ya. Jadi kalau kalian tanya di dalam proses KDD ya, knowledge discovery, itu tentunya ada relasi antara ML dan statistik. Minggu lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau kalian ngambil ML itu pastikan statistiknya bagus.
Karena jujur bukan coding di situ di ML. Memang ada coding karena ada bantuan library ya. Tapi lebih benernya adalah memang statistika yang harus kuat karena dia matematik banget gitu. Data mining ini supportnya, makanya data mining ML itu merupakan inline ya, artinya satu kesatuan. Nah, di awal kita akan mengenal namanya input data ya. Jadi ada proses, misalnya kita pakai aplikasi berarti ada proses input data. Kemudian ada yang namanya data preprocessing. Nah, istilah ini tentunya kita akan sering dengar itu dalam istilah machine learning. Jadi data preprocessing ini adalah data atau tahapan yang kita sering dengarnya di machine learning. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan di dalam tahapan data preprocessing ini? Itu pertama adalah data integration. Data integration ini kamu boleh lakukan jikalau kalian mendapatkan inputan atau Excel ya ataupun CSV-nya lebih dari satu, maka boleh dilakukan integrasi. Kalau hanya satu Pak, ya nggak ada integrasi, ngapain? Kan satu aja filenya. Tapi kalau lebih dari satu itu wajib lakukan integrasi ya. Kemudian normalisasi. Normalisasi ini gampangnya adalah kita membuat semua fitur di dalam data mining, di dalam table itu dalam satu rank yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, usia itu kan kita bisa asumsikan ranknya dari mulai 0 sampai 100 tahun. Mungkin ada yang hidup 100 tahun ya, anggap aja 100 tahun ya, 0 sampai 100 tahun. Tapi ada fitur lain, misalkan fitur fitur penghasilan itu dari 0 sampai ratusan juta. Itu kan ranknya berbeda ya. Yang satu ranknya 0 sampai 100 juta, yang satu ranknya 0 sampai 100. Nah, karena perbedaan rank itu tentunya harus dinormalkan. Maksudnya gimana dinormalkan? Harus dalam satu perspektif yang sama. Artinya 0 sampai 100 juta itu berapanya 0 sampai 100 atau dibalik. 0 sampai 100 itu berapanya 0 sampai 100 juta. Maka nanti hasilnya itu biasanya data itu akan berubah dari data yang tadi bisa kalian baca dengan baik itu menjadi datanya koma-koma 0, berapa. Karena data yang hasil normalisasi itu biasanya datanya akan memiliki rank 0 hingga 1. Nggak bisa 2, 0 hingga 1. Jadi 0 sampai 1 juta itu kalau 0 hingga 1 itu berapanya dia. 0 sampai 100 itu kalau 0 sampai 1 itu berapanya gitu. Makanya semuanya akan dalam satu rank yang sama yaitu 0 hingga 1. Itu namanya data normalisasi dan itu harus dilakukan. Paham ya? Data normalisasi. Kemudian ada namanya feature selection. Seleksi fitur atau seleksi kolom. Kalau nggak tahu fitur itu kolom ya. Kenapa gitu Pak? Ya karena kan ada beberapa kolom yang tidak berdampak atau tidak punya korelasi. Dari mana taunya? Ya ada toolnya, ada pluginnya untuk mengetahui itu. Nah, nanti di praktikum kita akan tunjukin gimana caranya. Jadi, kalau kita punya 10 fitur itu belum tentu semuanya dijadikan ke dalam model atau dipakai sebagai model. Mungkin hanya 5 dari 10. Dari mana kita tahu? Dari proses itu ada namanya proses korelasi. Dan itu statistika ya, statistika. Kemudian ada dimension reduction. Itu sama ya, reduksi dari dimensi. Karena data itu kan dia yang disebut dimensi itu adalah kolom kali baris. Ya, jadi semakin banyak kolom dan barisnya maka prosesnya akan semakin besar. Berikutnya ada data mining. Data mining itu nanti kita akan namanya melakukan pattern discovery atau pencarian pola gitu ya, penjelajahan pola. Kemudian ada association, kedekatan dan korelasi ya. Kemudian klasifikasi karena ini sangat erat kaitannya dengan ML ya, machine learning. Kemudian clustering dan outlier analysis. Kalau mungkin dulu pernah ikut kuliah saya yang statistika, itu pernah saya sampaikan bagaimana kita mengukur outlier, ya kan? Nah, salah satu cara mengukur outlier itu kita bisa menggunakan yang namanya Z-score bisa ya, ataupun pakai IQR ya, interquartile rank. Nah, itu biasanya ML tuh yang paling kuat mengenai masalah itu. Terus masuk ke post processing. Nah, di sini ada pattern evaluation. Jadi kita mengevaluasi pola apakah sudah benar yang hasilnya.
Kemudian pattern selection, ya seleksi pola, karena tentunya di model itu akan menghasilkan banyak-banyak pola dan kita harus memilih mana yang paling tinggi. Paling tinggi itu gampangnya ya akurasi, ya presisi, ya kan? Kemudian recall dan F1 score. Kemudian pattern interpretation dan pattern visualization. Sehingga dari keseluruhan itu akan menjadi pattern information knowledge, gitu ya. Itu tahapan-tahapannya. Nah, dari sekian banyak di sini tentunya ya kita bisa ngambil contoh ya data yang paling banyak berubah itu adalah pertambahannya data medical, ya data rumah sakit, data rekam medis, ya data healthcare. Nah, itu juga banyak ya, ada classification dan ada clustering. Nah, ini adalah multidimensional tampilannya ya. Jadi data ini kalau kita lihat pertama hadir dalam berbagai macam bentuk ya. Kemudian juga ada spasial temporal, ada time series ya, berarti ada berdasarkan waktu ya. Kemudian nanti kita akan memilah dan memilih kita mau fokus ke mana. Mau fokus ke association, classification, clustering ya. Karena kalau di ML ini yang paling umum tuh begini, association, classification, atau clustering. Ya, yang paling sering diambil itu yang ini, classification. Ya. Kemudian ada deskriptif dan prediktif. Makanya kalau kalian lihat kakak tingkat kalian itu judulnya ada yang ambil prediksi ini. Ya, itu namanya prediktif. Prediktif bahasa gampangnya adalah kita membayangkan atau memperkirakan kondisi yang akan datang dari yang sudah terjadi di masa lalu. Itu namanya prediktif. Ya, tekniknya bisa machine learning, ya kan? Bisa statistik, bisa pattern recognition, pengenaan pola. Jadi kalau sekarang ini kalau kita punya data itu paling enak ya. Artinya apa? Kita tinggal mau arahkan kemana? Mau arahkan pengenaan pola bisa, mau mengarahkan ke computer vision bisa, mau mengarahkan ke machine learning bisa gitu ya. Kemudian aplikasi yang bisa diambil atau dipakai. Nah, retail. Jadi sebenarnya data mining itu kalau kita mau jujur itu memang carilah data yang putarannya cepat. Ya, retail itu kan putarannya cepat, data stok itu kan cepat ya. Kemudian data banking. Nah, data apa ya? Analisis fraud atau analisis apa ya namanya kayak scam-scam gitu ya, palsu ya. Kemudian biodata mining, stock market, web mining dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis data yang bisa dijadikan data mining. Nah, ini kalau kalian lihat, itu pertama data relasional atau database yang biasa kita pakai sampai hari ini. Ya, ada SQL itu pasti namanya database relasional. Mungkin ada yang nggak tahu ya, database relasional itu apa sih Pak? Database relasional itu adalah database yang terdiri dari baris dan kolom. Itu database relasional. Makanya SQL itu kita golongkan sebagai database relasional. Ya, kemudian ada data stream. Ya, data stream itu berarti data kayak kita video dan aliran data lah intinya. Kemudian data sensor, kemudian data waktu, data temporal ya. Ini biasanya genomik ya, data DNA kita ya kebanyakan. Kemudian data graph ya, data social network, data yang memiliki banyak linking atau hubungan. Kemudian objek relasional, data yang beraneka ragam, data spasial, data multimedia, data teks, dan data website. Nah, ini adalah generalisasinya ya. Ada data cleaning, transformasi, integrasi, multidimensional, kemudian ada OLAP. OLAP ini biasanya ke ekonomi ya. Tentunya nanti setelah ini akan kita perjelas lagi ya di chapter berikutnya. Jadi kalau mungkin ada yang tertarik, ini Pak, ini materinya dari mana sih saya dapatkan? Ini buku ya, dari buku. Jadi kita sumbernya dari buku. Dari buku itu nanti kita akan turunkan ke dalam apa teori ya ataupun praktikalnya.
Jadi mata kuliah ini tetap ada praktikalnya ya. Jadi ini biasanya di awal-awal tetap ada teori, baru nanti kita masuk ke praktikalnya. Nah, ini adalah frequent pattern. Nah, ini biasanya association. Ada yang tahu nggak association? Association itu kedekatan. Biasanya dipakai, kalau mungkin ada yang tahu, saya kasih contoh sederhananya. Itu kayak retail, market retail kayak Indomaret dan sebagainya itu ya. Itu kan kalau kalian melihat bahwa mereka itu menetapkan atau meletakkan barang ya, itu kan tentunya berdasarkan hasil ya, berdasarkan data mining. Biasanya misalkan contoh, peletakan gula itu tentunya akan sangat berdekatan dengan peletakan kopi atau teh dibandingkan gula dengan misal dengan apa ya, dengan peralatan rumah tangga gitu ya, macam sabun cuci piring, itu akan tidak begitu dekatnya. Sama juga yang di depan kasir di minimarket itu selalu yang sifatnya permen-permen, artinya anak-anak kecil. Kenapa tidak ditaruh di belakang? Selalu taruhnya di tempat anak kecil bisa berdiri kan gitu ya, pas di depan mukanya gitu permennya. Nah itu kan sebenarnya adalah contoh penerapan association. Kenapa? Tujuan utamanya adalah pasti meningkatkan penjualan. Kalau meningkatkan penjualan pasti untung gitu kan. Jadi begitulah prosesnya. Nah, di dalam data mining, proses itu kita sebut sebagai association. Jadi association itu adalah kedekatan ya. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua atau tiga barang yang berdekatan letaknya dengan harapan ketika orang membeli gula, maka kemungkinan juga dia akan membeli kopi atau kemungkinan juga dia akan membeli teh. Itu sangat tinggi dibandingkan kalau kita taruh gula, nanti taruh alat cuci piring dekat situ. Dia pasti hanya beli gula aja gitu. Itu maksudnya. Kadang kita kan kalau ke minimarket tuh enggak semuanya spesifik pengen beli itu ya. Kadang jalan-jalan tuh tahu-tahu pengen beli yang lain gitu ya. Nah, itulah contoh dari dampak association kalau benar dilaksanakan ya. Kemudian juga klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi ini memang erat kaitannya dengan machine learning. Association juga machine learning. Jadi nanti kalian akan ketemu ya, terutama yang belajar machine learning ya. Kita juga akan menerapkan namanya berbagai macam algoritma. Minggu lalu sepertinya saya sudah sampaikan, kalau nanya Pak bedanya data mining dengan machine learning itu apa? Kalau data mining itu benar-benar focusing on data. Ya, bagaimana merapikan data dan sebagainya. Jadi focusing on data. Tapi kalau ML itu focusing on-nya itu adalah penerapan algoritma. Jadi algoritma di ML yang banyak-banyak itu kita terapkan. Dari mana? Dari data mining itu. Jadi kata kunci pertama untuk bisa melaksanakan ML atau machine learning itu adalah kita punya data dulu. Datanya harus dalam bentuk yang bersih. Ya. Output dari kesemuanya pasti adalah decision making. Itu udah pasti ya. Ini cluster, mungkin ada yang nanya, ada yang tahu nggak bedanya cluster sama klasifikasi? Atau sama budak itu? Istilah itu sama atau beda? Cluster sama klasifikasi. Beda. Apa bedanya? Mengklasifikasikan. Kan sama tuh. Ah, apa tuh bedanya? Ya, gampangnya gampangnya adalah kalau cluster itu kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan tapi berdasarkan kedekatan. Ya, berdasarkan kedekatan. Jadi itu kalau kita melakukan machine learning itu cluster itu kita tidak bisa tentukan kelasnya. Ya. Sebelum ada metodenya. Tapi kalau klasifikasi di awal kita sudah tentukan. Jadi itu klasifikasi itu adalah pengelompokan yang kelompoknya itu jelas. Kata kuncinya kelompoknya jelas. Misalkan saya maunya bagi dalam dua kelompok, itu kan jelas. Di awal kita sudah bilang dua kelompok. Tapi kalau cluster, kita punya data sebanyak ini, mahasiswanya sebanyak ini. Saya nggak tahu nih, kita mau bagi tiga kelompok kah, tiga cluster kah, empat cluster, kita tidak tahu. Sebelum saya tahu
keseluruhan data ini gimana. Baru kita tahu, oh ternyata cocoknya untuk yang ini kita bagi dalam 3 klaster. Tapi kalau klasifikasi kita sudah tahu klasifikasi A atau kelas A, kelas B, udah itu bedanya. Jadi bedanya satunya kedekatan, satunya memang sudah eksplisit disebut di awal, itu bedanya ya. Tapi secara cara sama ya. Ini outlier. Ini ada yang tahu nggak sih outlier ini apa? Saya sebut outlier takutnya nanti ada yang nggak tahu atau lupa. Saya yang jelas saya pastikan saya pernah nyampaikan waktu pas kuliah probabilitas. Ada yang tahu outlier? Outlier. Analisis outlier atau outlier analisis. Gampangnya ya, outlier analisis itu gampangnya ya. Misal kita punya 3 data. Saya sebut gitu biar kalian gampang memahaminya. 3 data UAS, nilainya satu nilai 100, satu nilai 30, satu nilai 20. Ya. Totalnya berapa? 150. 3 mahasiswa itu ya. Oke, kalau kita rata-ratakan berarti dibagi 3. 50 kan? Nah, kita bilang karena kita punya nilai lulus itu 40, maka kita langsung bilang nilai rata-rata kelas saya itu pada bagus-bagus semua. Nilainya rata-ratanya 50. Memang kita untuk lulus itu 40 bahasanya kan gitu ya. Kita bilang kesimpulannya adalah kelas saya itu rata-rata mahasiswanya pada lulus semua. Kira-kira kalian percaya nggak? Harusnya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena yang lulus tuh hanya 1 orang. 2 orangnya kan nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena nilainya 20 dan 30. Bukan 40. Karena syarat lulusnya 40, tapi dia dapatnya 20 dan 30. Nah, itulah outlier. Outliernya siapa? Outliernya yang nilai 100 tadi. Cara gampangnya, yang nilai 100 itu jangan dipasukkan ke dalam analisa atau model. Karena kalau itu dimasukin, maka akan merubah keputusan. Keputusan tadi itu kan berubah kan? Di awal kalau itu dimasukin 100 itu, maka saya bilang yang lulus di mata kuliah saya itu bagus semua, rata-ratanya lulus semua. Padahal kan hanya 1 orang yang lulus. 2 orangnya nggak lulus. Itu dampak dari outlier. Jadi kalau ditanya, kalau ada outlier Pak, diapain? Ya kalau mau cepat dihapus. Ya. Nah, untuk mengetahui outlier bagaimana Pak? Yaitu salah satunya adalah metode IQR itu. Kalau mau paling gampang ya kita buat namanya pakai box plot. Nah, nanti saya jelasin, kita gambarin. Jadi biar kalian tahu. Jadi kalau nanti di sini ada yang ngambil skripsi bagian ML atau data mining, itu hal ini wajib dilakukan dan wajib kalian paham. Makanya di dalam perkuliahan kita itu untuk semester ini memang saya agak kerja keras. Kenapa saya bilang kerja keras? Tidak seperti kayak saya ngajar jaringan. Kalau yang ini benar karena pertama ini mata kuliah pilihan, yang kedua ini karena kalian pastinya saya rasa di antara ini pasti ada yang ngambil ML dan data mining, pasti ya. Mungkin tidak semua tapi pasti ada. Nah, kalau ada yang mau ngambil, saya pastikan saya bantu, bukan bantu ngejain, bantu bagaimana harusnya mengemaskan sehingga biar ini benar pelaksanaannya gitu. Ya, makanya dalam pelaksanaan nanti kita juga akan banyak berbincang atau melihat paper-paper. Makanya saya bilang tadi, kuliah saya di semester ini akan sedikit berbeda, sangat-sangat berbeda dengan biasanya yang saya ajar. Karena pengen saya itu adalah kalian itu membuat sesuatu itu benar-benar bisa outputnya bisa dipublikasikan. Karena untuk kita lulus itu kalian harus bisa mempublikasikan minimal di jurnal Sinta. Kan begitu ya? Nah, untuk bisa tembus otomatis kan nelitinya atau publikasinya menulisnya kan harus bagus. Nah, tidak boleh sembarangan. Makanya saya bantuin. Bantuin bagaimana sih sebenarnya mengemasnya gitu. Itu ceritanya. Makanya agak berat saya kerjanya ya. Ini ada sequential pattern ya, ini sama juga. Ini kan sequential pattern ini adalah jika membeli kamera, maka kemungkinan juga akan membeli SD memori dan sebagainya. Ini juga graph mining, ada
web mining ya. Nah, intinya dari data mining di sini adalah pertama ya, kita harus bisa membedakan mana yang sifatnya deskriptif, mana sifatnya prediktif. Ya, prediktif itu eh, perakiraan ya atau prediksi. Coverage ya, jangkauan, typicality dan novelty, kemudian accuracy dan timeliness. Nah, ini adalah dampak ya dari penggunaan data mining. Jadi data mining ini sebenarnya banyak ya. ML juga menggunakan data mining, pattern recognition, statistik, visualisasi, HPC, database, algoritma, aplikasi ini semuanya pakai data mining. Ya, jadi cabangnya banyak, penerapannya juga banyak. Ya ini juga ya karena datanya ini adalah sekarang karena banyak, otomatis datanya ini tidak lagi dalam satuan sekuensial 1 tambah 1 2 tambah 1 3 dan seterusnya, tapi sudah dalam bentuk incremental 1 tambah 1 2 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8 dan seterusnya. Jadi naiknya itu kayak pangkat gitu ya. Makanya sekarang ini komputer sudah banyak menggunakan prosesor yang mahal-mahal ya, karena memang data yang diprosesnya juga besar. Nah, ini aplikasi dari data mining. Kalau ada yang nanya apa aplikasinya, itu kalau untuk analisa web pack itu adalah klasifikasi web pack ya. Kemudian clustering dari pack rank, kemudian analisa kolaboratif dan sistem rekomendasi, basket data analysis to target marketing. Nah, ini kalau kalian berkaitan dengan pasar, ini untuk melihat segmentasi pasar kita untuk produk ini itu menyasar ke siapa. Nah, itu namanya basket data analysis ya. Kemudian biological dan medical data atau jadi adalah analisis data medis ya. Kemudian data mining dan software engineering atau RPL ya, dan data mining tool. Ini adalah permasalahan utama dari data mining ya. Jadi permasalahan pertama adalah kita ini menambang itu beragam ya. Kemudian juga dari berbagai jenis pengetahuan. Kemudian pengetahuan ini tentunya dalam bentuk multidimensional ya. Nah, data mining sendiri itu adalah usaha yang interdisiplin, artinya tidak satu disiplin. Macam kita nih harus kolaborasi. Misalkan kita ambil data kesehatan, berarti kita dengan orang kesehatan, gitu ya. Jadi ada interdisiplin di situ. Kemudian juga kita harus mampu handling noise. Noise itu sama kayak outlier tadi, ya. Noise itu contoh tadi itu kalau ada data, ada sebuah kolom itu kalau ngisinya itu tidak benar tulisannya, tapi dia nulis tapi tidak benar. Kan biasanya kan kalau kalian mereport itu kan ada tulisan yang kayak huruf-huruf Cina gitu tidak jelas gitu ya. Nah, itu kan harus diperbaiki tuh. Kalau enggak ya enggak bisa gitu ya. Huruf-huruf kayak jelas itu harus dirapikan. Itu namanya noise. Kalau kalian maksain ke dalam model, ya hasilnya nanti akan bisa namanya overfitting. Ya, itu ML sih nanti saya jelasin ya, bukan data mining. Data mining itu enggak terlalu ke situ mengarahnya. Kemudian evaluasi pola. Nah, kemudian ada interaksi user, interactive mining, ya, presentasi dan visualisasi. Kemudian juga efisiensi dan scalability. Ya, karena apalagi kita sekarang ada mengenal istilah komputasi paralel ya. Kemudian sistem terdistribusi ya. Kemudian juga kita harus menghandling data tipe yang kompleks. Contoh tipe kompleks itu misal datanya tipenya blob. Ya, mungkin kalau tahunya kan varchar, char itu kan mungkin masih aman ya. Tapi ini tipenya blob dan mungkin tipenya ada image. Itu kan kompleks ya datanya. Tipenya maksudnya. Kemudian social impact ya, dampak sosial
kemudian privacy, ya, dan data mining yang tidak nampak. Dan ini adalah sejarah singkat dari data mining atau society, ya, orang-orang yang membuat data mining ini ada gitu ya. Mulai dari tahun 89, kemudian 91 sampai 94 itu ada workshop knowledge discovery, kemudian 95 sampai 98, dan yang terakhir itu adalah ACM. ACM ini jujur salah satu kurikulum kita itu menggunakan ACM, Association Computer Machinery kepanjangannya. Ya, jadi memang ACM ini kebanyakan internasional ya. Jadi kita mau lihat. Dan ini jurnalnya, ya mungkin ada yang tertarik ya. Ini jurnal itu berarti berkaitan dengan penelitian ya. Kalian boleh lihat ya jurnal-jurnal ini tentunya ya. Dan ini reference ya. Mungkin ada yang tertarik. Oke, dan kesimpulan dari mata kuliah kita atau pertemuan kita pada siang hari ini itu pertama adalah data mining itu upaya penjelajahan atau memperoleh informasi yang menarik, pola yang menarik sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan dari jumlah data yang masif atau yang banyak itu. Evolusi natural dari teknologi database ya. Kemudian KDD proses itu meliputi data cleaning, data integrasi, data seleksi, transformasi, data mining, kemudian pattern evaluation dan knowledge representation atau presentation. Nah, ini kalau ada yang tertarik ngambil data mining, tahapan KDD ini bisa menjadi apa namanya ya, metode yang bisa diambil. Mining sendiri itu bisa bagi atau bisa ditampilkan dalam berbagai model tipe data gitu ya, atau model data. Data mining itu fungsionalitasnya adalah dilihat dari karakterisasi, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, clustering, outlier, dan trend analysis. Jadi bahasanya kegunaan dari data mining itu bisa hal-hal ini. Kemudian data mining atau teknologi data mining dan aplikasi serta major issue di dalam data mining. Dan ini adalah buku yang dipakai. Tenang, kalian nggak usah baca buku ini ya. Nanti saya selipkan juga di dalam situs saya itu books yang saya jadikan tulisan di dalam paper ini gitu.